wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Saya Muhammad Dapari Surya. Saya Christian. Saya Muhammad Haris Fadilah. Saya Ripaldo. Saya Sohada. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kelompok Museum Wasaka bagaimana museum ini mempunyai peran penting dalam perwujudan nilai-nilai sejarah dalam tombak perjuangan rakyat Kalimantan Selatan Banjarmasin. Dan tiba saatnya kami untuk melakukan penjelasan berikut ini. Oke. Museum Wasaka merupakan museum perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Nama Wasaka berasal dari semboyan wajah sampai ke putih yang berarti berjuang sampai akhir tanpa menyerah. Museum ini menyimpan berbagai koleksi bersejarah yang menggambarkan perjuangan masyarakat Banjar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, museum ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan generasi muda. Di dalam museum ini terdapat berbagai koleksi seperti senjata tradisional, foto para pejuang dan dokumentasi sejarah lainnya. Benda-benda tersebut memiliki bukti nyata perjuangan masyarakat Banjar dan melawan penjajah. Melalui koleksi ini, kita dapat memahami bagaimana masyarakat pada masa itu memiliki semangat juang dan rasa kebersamaan yang kuat. Nilai seperti persatuan, solidaritas, dan pantang menyerah menjadi bagian penting dari identitas lokal masyarakat Banjar. Kan di sini saya sebagai pembawa materi pertama akan menjelaskan informasi mengenai Museum Wasaka Banjarmasin Kalimantan Selatan. Untuk info lebih lanjutnya, mari kita ulas. Let's go. Pendidikan pengisian warga negaraan di sini kami perwakilan dari kelompok Museum Wasaka ingin mempertanyakan pertanyaan yang pertama itu Pak Udin, menurut Bapak apa makna dari semboyan mahasiswa putih bagi seorang Banjar? Jadi wajah sampai ke putih itu dulunya itu dipakai oleh Pangeran Antasari pada saat perang Badar. Semboyan itu dipakai beliau membakar semangat para pejuang di saat pertempuran di Benteng Mengalam. Jadi haram menyerah sampai putih. Artinya dalam menyerah sampai putih dalam penghabisan. Artinya kalau kita sekarang itu tetap berusaha sampai di mana usaha kita itu udah nggak bisa. Kalau untuk zaman sekarang kan Artinya itu sampai batas maksimal. ya sampai batas maksimal Untuk maksimal kita mempertahankan untuk berusaha apa aja kan usaha kita harus berusaha jangan dia sampai di mana maksimal kita berusaha udah gitu aja. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana peran Museum Wasaka ini yang memiliki kepedulian terhadap perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan Banjarmasin ini? Bagaimana peran? Ya, jadi peran Museum Wasaka untuk saat ini kepada para veteran pejuang yang sudah dulunya berjuang untuk mempertahankan Kalimantan Selatan. Begini, saya masuk itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi apa yang saya alami, yang saya rasakan, museum ini berperan kepada para pejuang yang dulu, yang veteran ini. Bahkan saya udah pernah ketemu sama veteran yang masih hidup. Udah pernah saya dua pejuang yang pernah saya temui yang masih hidup. Cuman yang dua ini sudah meninggal. Baru-baru ini Pak Sakamudin itu baru meninggal beliau.
yang dulu tuh Pak Ibrahim, dia orang mana Lok Baintan, itu udah lama meninggal. Jadi untuk sementara peran kami itu karena beda ini kan, kalau ada yang sini namanya yang dinas sosial atau apa yang di kantor di Kaitang itu mungkin ada beberapa sudah ada pemberian penghargaan, tunjangan, jasa. jasa. Kalau kami tentunya sebenarnya kayak peninggalan ini kami kan dapatnya dari orang ini, dari yang para pejuang itu yang ya dari anaknya, dari cucunya. Jadi ini kami sifatnya pemberian dan juga kami ada penghargaan, beberapa penghargaan yang kami berikan kepada veteran yang waktu itu yang saat kita temui dan masih hidup dan kondisi masih hidup. Yang udah meninggal itu kami tidak ada ininya, tidak bisa memberi apapun. Karena yang berjuang itu kan bapaknya katanya. Kalau yang hidup kan masih anak-anak itu nggak dapat. Sudah. Cuman kami menemui 2 orang yang masih hidup dan itu sudah ada kami memberikan beberapa bantuan. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang terakhir itu apa harapan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga nilai-nilai budaya ini, khususnya dalam seperti yang digambarkan ini, bagaimana inspirasi dan pendapat Bapak untuk masyarakat untuk anak-anak muda ini dalam mempertahankan keadaan yang sudah ada, karena kan kalau kita lihat yang gambar-gambar seperti ini kan masih susah sekali untuk mempertahankan masa-masa ini. Jadi anak-anak zaman sekarang itu sudah ibaratkan tinggal menerima yang enak-enaknya saja. Jadi bagaimana cara mempertahankan agar itu tetap terjaga sesuai dengan prinsip gambar-gambar ini. Jadi zaman dulu itu dan zaman sekarang itu udah beda. Dulu orang susah, sekolah susah, berjajar, mau ngapain, bahkan bahan pokok pun dulu sulit dicari, sulit untuk dicari. Beda dengan zaman sekarang, udah bebas, udah pakai seragam, bahkan sekolah udah gratis kan, udah gratis, bahkan sekarang sudah dapat PBG. Iya betul. Jadi untuk generasi yang sekarang nih dan bahkan ke depannya kita menjaga nilai-nilai bangsa yang ada, terutama di daerah kita sendiri dulu. Kalau bisa ya gini, kita jaga nama baik daerah kita, yang sampai nama daerah kita itu jelek dikata orang luar. Kedua, kita jaga warisan-warisan seperti itu. Bahkan masih banyak nih peninggalan atau bangunan yang sudah mulai rusak atau mulai hancur. Bangunan yang bersejarah yang sudah tidak terawat lagi. Biasanya anak-anak muda itu bisa apa itu bahasanya vandalisme. Tanpa memikirkan nilai-nilai ya. Kalau bisa itu dijaga untuk misalkan bisa juga kita jaga. Kalau zaman sekarang kita bisa menjaga fasilitas dari negara, jangan dirusak lah. Ini yang bangun nih negara nih, pemerintah. Kalau dirusak, wah ini pemerintah baikin lagi, uang lagi kan, anggaran lagi. Sebenarnya zaman merdeka ini lebih ke sana, karena itu sudah enak di zaman sekarang. Lebih baik jagalah apa yang dikelola oleh pemerintah zaman sekarang, peninggalan sejarahnya, peninggalan budayaannya. Kalau bisa anak-anak itu lebih, anak-anak sekarang ini lebih belajar kesenian dan kebudayaan dan sejarah tentang daerah sendiri. Karena zaman sekarang udah banyak kan budaya luar yang masuk ke anak muda sekarang kan,
saya bisa membandingkan di tempat kita sama di Jawa itu udah jauh beda. Kalau di Jawa masih ada tradisi dan kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan zaman dulu masih terjaga. Kalau di daerah kita sekarang, saya agak ini ya, Ya, agak jarang ya, jarang. agak beda. Jadi itu aja sih. Itu aja. Dan tanda. Oke Pak, sekian dari saya. Ya. Itu saja yang saya pertanyakan. Jadi mohon maaf apabila Yo, ada salah sama-sama. kata. Perkenalkan nama saya Christian dari Christian. PPKN Ulang Semester 2 Pak. semester 1. Bulan 1. Terima kasih ya Pak. Yuk, sama-sama. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Museum Osaka memiliki peran penting dalam melestarikan nilai perjuangan dan identitas masyarakat Banjar. Nilai seperti kebersamaan, semangat juang, dan pantang menyerah masih sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Kohesi sosial yang terbentuk dari nilai-nilai tersebut dapat menciptakan masyarakat yang damai dan bersatu. Hal ini juga sejalan dengan tujuan, yaitu menciptakan perdamaian dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Mari kita jaga sejarah dan identitas bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasaka, Wajah Sang Merah Putih.